Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Fajar dan teman-teman sekalian yang kami hormati. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Ibu Irnawan. Saya Kartika Rizky Anazila, NPM 24810162. Saya Anggi Dwi Rahmawati, NPM 24810176. Saya Marcella Aurelia Saputri, NPM 24810198. Saya M. Irfan Maulana dengan NPM 24810054. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Cara Memanfaatkan Peluang Bisnis dalam Mata Kuliah Etika Bisnis. Baik, tanpa lama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan materi kali ini. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan dunia bisnis di era modern mengalami perubahan yang sangat pesat akibat kemajuan teknologi, globalisasi, dan perubahan gaya hidup masyarakat. Internet serta platform digital membuka peluang usaha yang lebih luas dan mudah diakses, sehingga siapa saja dapat memulai bisnis dengan lebih praktis. Namun, persaingan yang semakin ketat membuat sebagian pelaku usaha mengabaikan nilai etika demi memperoleh keuntungan. Padahal, etika bisnis dapat merugikan konsumen dan merusak kepercayaan. Etika bisnis merupakan seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan usaha agar tidak merugikan pihak lain. Dengan menerapkan etika bisnis, pelaku dalam menjalankan kegiatan usaha agar tidak merugikan pihak lain. Dengan menerapkan etika bisnis, pelaku usaha tidak hanya mengejar untungan, tetapi juga kepercayaan, tanggung jawab, dan keberlangsungan usaha. Lalu ada tujuan peluang bisnis. Yang pertama, untuk memahami pengertian etika bisnis. Lalu untuk mengetahui prinsip-prinsip dalam dunia usaha. Ketiga, untuk memahami cara menemukan peluang bisnis. Keempat, untuk mengetahui strategi memanfaatkan peluang usaha. Kelima, ada untuk memahami penerapan etika dalam bisnis. Dan keenam, untuk mengetahui dampak penerapan dalam pelanggaran etika bisnis. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kelompok saya. Kemudian ada fungsi dan peran etika bisnis. Yang pertama, ada sebagai pedoman dalam mengambil keputusan bisnis. Yang kedua, ada membangun dan menjaga kepercayaan konsumen. Yang ketiga, ada menciptakan hubungan yang harmonis. Yang keempat, ada mendorong persaingan yang sehat dan adil. Yang keempat, meningkatkan citra perusahaan. Dan yang terakhir, sebagai alat pengendali perilaku bisnis. Kemudian ada prinsip-prinsip peluang etika bisnis. Yang pertama, kejujuran, menyampaikan informasi apa adanya, tanggung jawab, siap menanggung akibat dari tindakan, integritas, konsistensi antara tindakan dan nilai, kepedulian sosial, memperhatikan dampak terhadap lingkungan, keadilan, memperlakukan semua pihak secara adil, transparansi, keterbukaan informasi, loyalitas, menjaga kepercayaan, dan yang terakhir, profesionalisme, bekerja sesuai standar dan kompetensi. Selanjutnya, peluang bisnis di era modern. Di era modern ini, peluang bisnis semakin terbuka luas karena perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat. Internet dan media sosial memungkinkan pelaku usaha memasarkan produk dengan lebih mudah dan menjangkau pasar yang lebih luas. Selain itu, tren seperti makanan praktis, jasa online, dan produk ramah lingkungan menjadi peluang bisnis yang potensial. Namun, pesaing juga semakin ketat sehingga dibutuhkan kreativitas dan inovasi. Selanjutnya, cara menemukan peluang bisnis. Yang pertama, mengamati kebutuhan masyarakat. Yang kedua, mengikuti tren yang berkembang. Melakukan riset pasar, mengembangkan hobi menjadi usaha, mengidentifikasi masalah sebagai peluang, dan yang terakhir, memanfaatkan teknologi digital. Selanjutnya ada strategi pemanfaatan peluang bisnis, yaitu penentuan target pasar yang jelas, menentukan keunggulan produk, menentukan harga yang sesuai, mampu beradaptasi dengan perubahan pasar,
Menjaga kualitas produk dan pelayanan artinya melakukan promosi yang efektif. Membangun relasi atau kerjasama artinya mengelola keuangan dengan baik. Selanjutnya, penerapan etika dalam pemanfaatan peluang bisnis. Penerapan etika bisnis dalam memanfaatkan peluang usaha sangat penting untuk menjaga kepercayaan konsumen. Pelaku usaha harus bersikap jujur dalam menawarkan produk, menjaga kualitas, serta memberikan pelayanan yang baik. Selain itu, persaingan harus dilakukan secara sehat tanpa merugikan pihak lain. Pelaku usaha juga harus memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat agar bisnis tetap berkelanjutan. Selanjutnya ada dampak penerapan dan pelanggaran etika bisnis. Penerapan etika bisnis yang pertama ada meningkatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan loyalitas pelanggan, membangun reputasi yang baik, menjaga keberlangsungan usaha. Dan selanjutnya ada pelanggaran etika bisnis. Hilangnya kepercayaan konsumen, rusaknya reputasi perusahaan, timbulnya sanksi hukum, konflik internal perusahaan, kerugian jangka panjang. Kesimpulannya, etika bisnis merupakan pedoman penting dalam menjalankan kegiatan usaha. Peluang bisnis di era modern sangat besar, namun harus dimanfaatkan secara bijak dan bertanggung jawab. Keberhasilan bisnis tidak hanya ditentukan oleh keuntungan, tetapi juga oleh penerapan nilai-nilai etika. Dengan menerapkan etika bisnis, usaha dapat berkembang secara berkelanjutan. Saran yang pertama ada pelaku usaha harus menjunjung tinggi etika bisnis. Kedua ada perlu analisis sebelum memanfaatkan peluang. Yang ketiga harus bersaing secara sehat. Yang keempat ada tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga tanggung jawab sosial. Sekian presentasi yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.